Oke, izin dokter Sri Oke, sudah sudah semua ya, masuk semua Dok. anggotanya. Baik Baik, dok. kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf, kayaknya saya kelompok satu udah pernah ya, Dok. Bukan perdana Belum ya. dok, Belum dok, ini Oh, pertama belum kali. belum ya. dokter. Perdana. Berarti kita mulai dengan perkenalan perkenalan dulu lah ya. Boleh dok. Salam kenal dokter-dokter semua. Saya Dokter Sri. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di FK Unri. Ya, jadi itu mungkin informasinya dari Pekanbaru. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin berkenalan dengan Dokter Rahma. Mungkin Dokter Rahma dari mana, Dok? Mohon maaf. Ih, Tuhan ya Allah. Kenapa, Dok? Izin dok, saya perkenalkan diri. Saya dari Silakan. Aceh dok. Oh iya, dari Aceh. Sehari-hari bertugas di mana, Dok? Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Fungsi di Tirosikli dok. Iya, iya, terima sakit ya. Oke, terima kasih Dokter Rahma. Kita lanjutkan ke Dokter Zaina. Dokter Zaina di mana, Dok? Iya, selamat sore Sore. dok. Saya Zainab, praktek mandiri di Batam dok, Kepri, Kepulauan Riau. Oke, mantap, Dok. Baik, Terima kasih. selanjutnya, terima kasih. Dokter Febrina. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dok. Saya Dokter Febrina dari Puskesmas Sail dok, Pekanbaru dok. Pekanbaru ini satu kampung sama saya, Pekanbaru. Sail dekat dekat ke FK Unri ya. Oke, salam kenal Dokter Febrina. Selanjutnya Dokter Mira, silakan Dok. Assalamualaikum dok, saya Dokter Mira dari Puskesmas Kuantan Singgingi. Saya alumni Undri juga dok. Oh iya, oke. Ini itulah namanya dunia itu ya Dok ya. Sekarang kita ketemu dengan anak-anak didik kita semua. Ya, oke, dari Riau berarti ya, Dokter Mira, Dok. Iya Ini dok. kita lanjutkan. Baik, terima kasih, Dokter Mira. Selanjutnya, Dokter Farhani. Nah, Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam. Lagi nyetir nih, izin dok. Dok. Enggak dok, perjalanan dari Aceh Tamiang ke Banda Aceh dok. Oh iya, oke. Heeh. Saya Farhani dok, dari Dinas Kesehatan Aceh dok. Iya, baik dari Dinas Kesehatan. Jadi memang kita SPKKLP ini dari berbagai macam apa dinas instansi. Nah, jadi itulah kuatnya kita ya. Baik, terima kasih Dokter Farhani. Selanjutnya Dokter Imelda, silakan Dok. Selamat sore dok, saya Dr. Imelda. Oke, Saya bertugas di Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Kuantan Sengingi dok. oke sama Dokter Mira ya. Iya dok. Oke, ya, aduh, tambah kuat ya kan berdua kekuatan sengenge ya. Oke, selamat Dok. Terima Terima kasih kasih. dok. Selanjutnya Dokter Konsan. Ya Dok. Ya, selamat siang dokter, Dokter Sri. Ya, siang, Dok. Eh, Kenalkan nama saya Dokter Konsan, alumni FK Untar, praktek di klinik di Batam dokter. Batam ya, Dok ya. Nah, di Ya dokter. perwakilan Batam. Mantap, Dok. Terima kasih. Terima Selanjutnya, kasih. ya, Dok. Selanjutnya Dokter Noviawati. Baik, Silakan, Dok. dokter. Terima kasih, dokter Sri. Perkenalkan saya, dokter Noviawati, praktek mandiri di Batam juga, dokter. Salam kenal. Salam kenal Batam ya, Dok ya. Terima kasih. Selanjutnya Dokter Selamat sore Mariaman. dok, perkenalkan Sore, Dok. saya Dokter Mariaman bertugas di klinik swasta di Batam. Iya, Batam. ya. Mantap Batam ya, Dok ya. Salam Oke, kenal dok. salam kenal. Selanjutnya terakhir, ada dua lagi nih, dokter. Oh ya, Dok Fiawati udah. Dokter terakhir, Dokter Ramsia Hariris. Silakan, Dok. Selamat siang, dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Ya, Ramsia Riris, dok. Saya dari Puskesmas Kandis, Kabupaten Siak, dok. Alumni Fakultas Kedokteran Metodis Medan, dok.
di Iya, Medan. dokter. Oke, ya. Jadi salam kenal. Baik, Dok, terima kasih. Salam kenal semuanya. Dan kita datang dari berbagai instansi tadinya. Di sini kita akan menunjukkan tentunya ya kompetensi dari SPKKLP atau dokter keluarga layanan primer. Jadi apalagi tadi kita sudah lihat juga yang dari rumah sakit, ada dari rumah sakit, ada dari dinas, praktek mandiri, puskesmas tentunya itu memang adalah tempat dari diperlukannya dokter keluarga layanan primer. Nah, tapi kita semua, walaupun instansinya berbeda-beda, kita akan menguasai semua kompetensi yang didapatkan misalnya sebagai teman kita yang di rumah sakit, begitu ya. Ya dok ya, karena memang kita ada tiga apa subklinisnya nanti. Dokter-dokter udah bisa lihat ada sebagai dokter keluarga POMC, COPC, dan eh, di bagian manajemennya, ya kan? Nah, jadi itu nantinya keberlanjutan ke depannya. Jadi bisa aja misalnya di dinas atau di eh, rumah sakit memegang bagian yang untuk administrasi atau ada juga yang dari BPJS atau asuransi yang lainnya. Itu mungkin sehingga pada kesempatan ini yang untuk hari ini memang kita lebih cenderung beberapa hari ke yang ini kan kelihatan sekali peran kita yang di rumah sakit juga. Selain awalnya kita banyak berdiskusi tentang peran di layanan primer yaitu puskesmas. Tetapi dalam beberapa pertemuan ini seperti yang disampaikan Dr. Asti kemarin, transitional care, nah, itu perpindahan dari pasien yang dirujuk ke rumah sakit dan pengembaliannya kembali ke FKTP. Jadi itu ya kan. Nah, jadi ada beberapa kompetensi. Kemarin kita mendapatkan bagaimana cara untuk adanya perpindahan tadi memerlukan supaya tujuannya yang utama adalah menurunkan angka komplikasi gitu ya atau mencegah tentunya itu ya dok. Dan kita harus ketahui dia tidak semua penyakit yang akan kita buat seperti ini enggak, tapi sudah ada ketentuan-ketentuan yaitu penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, yang kejadiannya sangat tinggi, yang resiko untuk komplikasinya juga sangat tinggi. Baik, mungkin pada kesempatan ini kita ada dua sebetulnya yang akan kita diskusikan. Ya, pertama discharge planning, yang kedua koordinator care. Jadi dua hal yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan, ya. Kita sudah berhasil membuat discharge planning. Di dalam discharge planning ada diinformasikan yaitu koordinator care. Di sini adalah pelayanan atau perawatan yang berkelanjutan atau longitudinal seperti itu. Jadi mungkin silakan dulu siapa yang sebagai ketua bisa meng-share, nanti kita akan lihat kasus pemicu yang diberikan dan saya akan memfasilitasi nantinya jalannya diskusi. Tapi untuk memimpinnya silakan dokter apa yang sebagai ketua, Dok? Sebagai ketua Dr. Zainab. dan hari ya betul Oke, dokter. silakan, Eh, Dok. Makasih dokter Sri. Ya teman-teman, kita karena waktu udah sore, kita mulai diskusi siang hari ini. Dan siang hari ini kita seperti biasa dibantu oleh Dokter Rahma sebagai sekretaris. Cuman izin Dokter Sri mungkin karena kondisi di Dokter Rahma tuh hujan deras, jadi sinyalnya agak nggak stabil. Mungkin nanti kalau ada hambatan mohon dimaklumi ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Uh, jadi Dokter Rahma boleh tolong share screen ya dok. Ngomongnya agak keras sedikit nanti ya, nggak dengar. Ya, oke baik.
Baik, di sini diskusi kelompok 1 dengan panduan diskusi untuk diskusi care koordinator. Oke, kita mulai Jadi, yang case koordinator dulu berarti ya. jadi pemicunya seorang pasien Sebetulnya laki-laki kalau yang satu lagi boleh discharge planningnya? Oh, yang bawah oke, ya, di Dok. start planning dulu ya, Yang Dok. di bawah Nah, yang dulu. bawah dulu udah Yang lama, dulu. sorry, soalnya aku tadi pagi forwardnya ketinggalan, jadi telat. Mungkin dipindahin yang di start planning dulu. Yang kasus kedua ya. Ya, yang kasus kedua, Dok. Saya pagi tadi saya forwardnya ketinggalan, jadi kayak yang itu jadi nomor 2 jadinya. Harusnya yang di start planning nomor 1. 8 tahun dirawat dengan keluhan utama demam batuk dahak dan sesak napas. Yang menerima antibiotik IV dan terapi oksigen selama dirawat di rumah sakit. Kondisinya membaik setelah 3 hari. Direncanakan pulang pada hari kelima. Diagnosis klinisnya pneumonia serta IDM dengan gangguan kognitif ringan. Situasi keluarga tinggal sendiri, anak perempuan tinggal di dekat rumahnya dan berkunjung setiap minggu. Pasien stabil yang luluh dan diharapkan pasien stabil terkontrol dengan semua kondisi diminimalisasi dan rawat inap ulang. Dapat dukungan dan perawatan selama pemulihan di rumah. Jadi poin diskusinya di sini ada 4. Dan nomor Oke, 1 poin dulu ya. pertama, ya, poin pertama dulu. Need Pertama, need assessment assessment. yang diperlukan. Pada pasien, keluarga, dan lingkungan rumah untuk menjamin semuanya dalam baris kondisi kompleks dan Gimana? kalau di sini berarti kita membutuhkan rencana pemantauan mungkin ya, dia nanti pasien diabetes ya, jadi kontrol gula darah. Jadi kita lihat dulu informasi pasiennya mungkin dok, statusnya kita telaah lagi dulu, boleh? Baik dok. Apa tadi Tuan M 68 tahun. Umurnya 68 tahun. Di situ lansia itu ya dok ya? Ya, lansia. Lansia 60 sampai 69 tahun itu lansia muda. Berarti dia termasuk lansia. Jadi itu juga sesuatu yang kita harus perhatikan selain diagnosis nantinya ya kan. Informasi seorang pasien dengan usia lansia. Terus dok? Apalagi dok? Ada demam batuk. Yang paling utama berarti diagnosisnya di sini dia mengalami pneumonia. Nah, Ada pneumonianya. ada pneumonia. Kita tahu pneumonia ini juga penyakit yang nantinya bisa menimbulkan sesak gitu ya dok ya. Ditambah usia yang tadi lanjut juga. Habis itu apa lagi dok? Ada diabetes tipe 2-nya, ada DM-nya dok. DM-nya. Nah, kemudian ada lagi Kemudian kira-kira ada gangguan kognitif yang ringan. sudah mengalami gangguan kognitif juga ya dok, walaupun ringan. Jadi itu diagnosis dari pasien kita. Atau ya kita anggap itu sebagai suatu masalah, sebagai latar belakang nantinya kita melihat hal-hal apa aja yang harus kita asesmen pada pasien ini tentunya ya kan. Ya, dok. Untuk rencana pulangnya berapa hari rawat inapnya ada dok? Rawat Ada inapnya dok, 5 hari 5 hari rencananya dok. dok. 5 Ya, hari dok. rencana pulang hari kelima Hari rawat inap. kelima. Jadi itu adalah informasi umum yang kita dapatkan dari skenario kita ya kan dok? Iya dok. Jadi selanjutnya kita baru melakukan asesmen. Nah, ya kan? Jadi diminta kita tujuan pertama adalah asesmen dia yang tadi aja informasi umumnya kita dapatkan tadi untuk pasien ini, pasien usia 68 tahun, lansia gitu ya. Nah, jadi buat aja di situ dulu Dokter Rahma informasi umum terhadap pasien, nanti baru kita asesmen. Informasi umum, jadi yang di atas tadi dari cerita tadi kita Udah dok. sampaikan, udah ya? Sudah di Sudah, dok, ini nih. analisa kasus dok. Tadi udah jadi
Keterangannya Oke ya, jadi informasi pasien aja ya. terus situasi keluarga memang tinggal sendiri ya. Nah, Iya dok, tinggal sendiri, tapi anaknya tinggal berdekatan. oke. Selanjutnya baru kita lakukan asesmen apa dulu? Discharge. Iya, ya apa dulu kita minta? Bisa misalnya asesmennya coba apa dok? Ini ya dari sisi pasien. Yang ini dulu dok. Betul dari Yang Iya, ini sisi yang dari pasien. sisi sisi pasien, sisi dari keluarga, sisi sisi pasien. lingkungan. Betul. Coba. Oh, udah dibikin ya. Silakan. Sisi pasiennya apa, Dok? Yang lain juga boleh ya. Iya Jadi dok. silakan menyampaikan informasinya, asesmen kebutuhan pasiennya di sini tadi Pasien menilai ini yang risiko jatuh itu ya dok, enggak? boleh komponen misalnya asesmen kebutuhan pasien. Komponen apa kita nilai dulu? Mungkin mulai dari fungsi fisik. Karena ini lansia, tentunya pasien memerlukan bantuan mobilisasi ringan karena dia tadi fungsi fisik dengan kondisi lansia 68 tahun walaupun kasus pemicu kita ini nggak terlalu lengkap tapi boleh kita tambah-tambahkan dok. Kita Status anggap fungsionalnya ya dok. ya kita boleh tambahkan karena kita anggap dia lansia kan. Tentunya ada perlu asesmen dari komponen fungsi fisik. Ya, fungsionalnya. Fungsionalnya. Jadi di sini mungkin memerlukan bantuan mobilisasi ringan. Terus tadi dari segi itu juga bisa risiko jatuhnya, komponen risiko jatuh, ya kan dok? Ya. Nah, kita perhatikan berarti di situ nanti adanya kondisi rumah. Ya, oke. Jadi komponen apanya lagi? Tadi gangguan apa dia? Kognitif. Orang dengan lansia dengan gangguan kognitif memerlukan hasil Minum asesmennya, obat. terutama ya perlu pengawasan, terutama makan obatnya, ya kan? Ya. Karena sudah mulai terganggu. Artinya di sini untuk kognitifnya perlu pengawasan gitu, ya kan? Ya pengawasan terutama mungkin untuk makan obat boleh. Terus komponen apa lagi dok? Di sini informasi pengobatan belum ada ya di skenario pemicu. Iya, tidak ada keterangan dok. Kira-kira kalau kita masukkan obat itu sebagai komponen, seandainya hasil asesmennya yang diharapkan obat apa yang dapat dengan diagnosis itu? Obat Anti diabetes dok. Ya, anti diabetesnya betul karena DM dia kan dok, berdasar Iya. pengalaman dokter juga. Apalagi dengan pneumonia tentunya obat Antibiotiknya mungkin dok masih harus OAD, dokter. OAD. ya, antibiotik oral ya, betul. Ya. Terus Dokter tentunya Rama OAD. Takutnya nggak dengar dok. Iya, karena Obat biasa saraf tuh dok. hujan Obat deras. saraf. saraf boleh mungkin karena dia faktor usia tadi betul dok, terutama untuk nutrisi saraf misalnya begitu ya, boleh. Terus Tidak butuh lu jadinya no. satu kali minggu ya, 1 minggu sekali baru bisa jumpa gitu ya. Iya. Jadi udah kita lakukan asesmen, mungkin itu cukup dulu, cukup nggak? Kalau asesmen kebutuhan pasien, ya kan? Jadi dalam hal ini tadi sudah kita sampaikan komponennya ada 4 tadi ya.
Fungsionalnya atau fisiknya, kognitif, risiko jatuh, sosial, dan kebutuhan obat. Kalau Sehingga edukasi untuk keluarga, Dok, supaya kontrol ulang lagi, Dok, itu nggak dimasukin, Dok. boleh komponen apa namanya itu follow up-nya ya. Karena ini kan namanya Lansia, terus dia udah DM gangguan kognitif, Dok. Jadi bisa, dan dengan penyakit DM iya, pengontrolan kadar gula darah wajib ya dok ya, benar. Ya boleh. Makanya nanti kita rinci lagi setelah itu. Kalau untuk hasil asesmennya tadi kita ada risiko jatuh untuk lingkungan rumahnya, sehingga kita pasti akan siapkan perencanaan lingkungan rumah, ya kan? Nah, di sini kita informasikan tentang kondisi lantai, bisa begitu kan? Gimana dok? Biasanya yang pasien-pasien lansia itu yang berisiko kalau di rumah, lingkungan rumah yang diperhatikan, kamar mandi, Dok. kamar Tidak, mandi, tidak jauh apalagi dari tempat tidur. yang biasanya. tempat dia selalu, yang tiap hari dia akan gunakan, misalnya apalagi dok, tempat tidurnya mungkin ya, Iya, Dok. jarak Mungkin, kamar mandi. Gimana mungkin, dok? mungkin ditambah untuk apa ya? Kayak penahan itu loh, dok. Kalau di toilet, Oh itu iya, pegangan. Pegangan-pegangan. Nah, dipasang adanya pegangan. pasang pegangan-pegangan, terutama misalnya apalagi di kamar mandi tadi juga gitu ya dok ya, di tempat-tempat dia yang aksesnya dia sering ya kan. Betul. Itulah semacam apanya hasil asesmen kita tadi, sehingga ada perencanaan ke arah sana yang akan disampaikan. Kalau untuk obat tadi, untuk obat antibiotik oralnya tadi, karena ini apa pneumonia, kalau sebagai kita dokter, biar ada kesesuaian antara obat dengan penyakitnya, biasanya kalau antibiotik apa dok perencanaannya? Adanya saya enggak ada kultur biasanya ya dok ya, bisa enggak? Gimana pengalaman Ya dok, dokter-dokter? kultur. Kultur ya. Kultur. Tapi dok, obat-obat simptom juga harusnya ada. Kan ada demam, seperti Betul. paracetamol. Betul. Selanjutnya kalau DM untuk kontrolnya kebetulan saya Kesediaan puasa jadi oksigen, Dok. Nah, Oksigen. O2. ya, oksigen. Ya, Ya, tabung oksigen di rumah. ya. Kalau ada tabung oksigen harusnya ada kursi roda lagi, panjang lagi. Tapi kan dia masih bisa mobilitasnya masih ada kan, nggak terganggu kok, cuman harus perhatian aja. Ya. Sebetulnya nggak apa-apa dok, karena kita bisa aja mengeksplor kasus ini kemana kita mau bawa kan. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu yang penting, nggak apa-apa. Karena tadi kita Oh, baik. sampaikan ya kan, itulah gunanya kasus pemicu ini dibuat tidak lengkap, sehingga kita bisa berandai-andai dengan yang relevan tentunya ya kan. Seperti tadi Ya, Dok. adanya kursi roda, mungkin di saat nanti dia tidak bisa jalan ada di saat-saat tertentu, jadi kapan-kapan gunakan kursi roda gitu ya kan, betul. Terus tadi apalagi oksigen mungkin kalau keadaannya karena ada pneumonia ya, dan lansia kalau memang mengizinkan bagi keluarga begitu ya kan. Nah, tapi artinya nanti ada kondisi-kondisi yang memerlukan oksigen kita informasikan. Nebulizer, Dok. Terus apa lagi? Nebu. Ya, Ya, nebulizer mungkin. betul. Terus kalau dengan dia tadi antibiotik karena dia DM apa yang perlu juga dok? Yang dia harus miliki? Insulin. Glukometer, alat untuk Glukometernya cek, mungkin ya. ya kan? Glukometernya supaya bisa mengetahui walaupun nanti dia diharapkan ada
orang sebagai apanya, ya dia harus ada juga ya monitor kadar gula darahnya, glukometer. Terus ya, Dokter Sri, Terus- ya dok, silakan. dok saya apa dok saya izin bentar dok sampai apa Ya, mati HP mati saya buru-buru pulang dok nanti di rumah saya nyambung lagi. oke, silakan dok, santai. Iya HP Silakan. mati dok. Maaf ya dok. Ya, lanjut. Oke, terus tentunya nanti kita juga dalam hal discharge planningnya ini kan masih dalam discharge planningnya nih ya kan dok. Kemudian tindak lanjut dan untuk monitoringnya kira-kira apa dok? Ada kira-kira apa? Gimana tindakan lanjutnya atau monitoring untuk pasien ini kalau kita anggap itu udah cukup untuk ini, apalagi kira-kira yang dibutuhkan? Ya, Membuat jadwal kontrol ya, follow up betul. gitu ya dok. Iya, ya kan? Kira-kira kita tentukan jadwal kontrolnya kapan gitu ya. Dan apa indikasinya kan misalnya untuk kontrol itu apa tolak ukurnya misalnya ya. Misalnya berapa kali seminggu gitu. Apa terutama kalau dalam hal ini pasiennya misalnya tadi masih belum menemukan kadar gula darah yang terkontrol. HbA1c dong. Kurang bagus sinyalnya. Kontrol Gimana HbA1c. dok? Ah iya bisa pemeriksaan HbA1c Kontrol untuk HbA1c. melihat. Ya, sekali berapa dok? Apa dok Mariaman kontrol? HB Kontrol HbA1c. kali 3 HbA1c bulan. Sekali 3 bulan. Kali 3 bulan ya. 3 bulan. Eh, Tapi menurut puskesmas 6 bulan ya. Menghemat. efisiensi. Efisiensi biaya Dokter Mariaman. Kita udah tahu itu kunci apa itu apa nanya apa udah Ya, kata-kata keywordnya. kunci. Keywordnya, Ah, keyword. keywordnya udah ya efisiensi. Jadi agak terhormat gitu ya dok ya. Iya dok. Ya kira-kira faktor ya itu merupakan faktor resiko internal dan eksternal yang mungkin terjadi. Kira-kira apa tuh dok? Faktor resiko internal dan eksternal yang mungkin terjadi. Hmm, apa? Pemeriksaan kadar gula darah harian dengan Ya, glukometer. betul. Itu mini project dokter Konsan itu. Mantap. Iya. Jadi bisa dengan Ulangi dokter Mariaman. artinya nanti itu membiasakan dengan mini project ini dokter itu menginformasikan kepada pasien kalau ini perlu. Nah, jadi dengan mini project itu nantinya dia di booming lagi gitu kan dok. Jadi kelihatan bermakna gunanya gitu. Karena dokter kan bukan sekedar memeriksa aja sampai diikutin juga nanti ke hasilnya diharapkan kan dok mini projectnya kan. Nah, gitu. Iya dok. Nah, ini Dokter salah Ahmad, salah satu screening aja apa glukometer pemeriksaan ini. Dokter Pemeriksaan. Rama tambahin dok untuk Hmm. diabetesnya ada kontrol gula darah harian dengan harian glukometer. dengan Mm-mm. glukometer. Harian. Betul, kebutuhan pasien. Jadi, Glukometer. Ya, Iya. nah, ini aman ini kebetulan dia nggak ada hipertensi, malah dia DM dengan pneumonia. Jadi ya berteman juga pneumoninya agak susah juga nantinya kalau seandainya DM-nya nggak terkontrol ya kan dok? Iya. Gitu. Jadi Pil count, perhitungan apa obat-obatan untuk memastikan bahwa pasien tetap meminum obat. ya betul. Pil count, hitung obat. pil count, Pil count, hitung pil obat. count. Dalam kurung aja nggak apa-apa, dokter Rama, pil Ya, count. ya. PIL, P. PIL, pil count, counting punya count.
menghitung, count. Ya, will count. Oke. Oke. Lagi, Dok, kalau senam ya, diabetes bisa nggak senam diabetes? bisa, Senam bisa diabetes. dok. Untuk Aktivitas aktivitas, fisik, aktivitas fisik. aktivitas fisiknya, ya kan? Terus Kebutuhan terus pasien. Yang ini menghindarin kebutuhan pasien ini luka semuanya bisa. untuk mendukung. Betul. Ya walaupun belum ditemukan, makanya nanti perlu pemeriksaan neuropati. Kalau sudah terjadi neuropati, makanya akan beresiko luka karena dia nggak merasa kan dok? Ya Atau betul, masuk ke klub Prolanis gitu ya, Dok? betul juga boleh. Yang selama ini harus bergabung ya kan? Banyak makna manfaat yang didapatkan nantinya. Jadi itu semua itu dokter masukkan aja yang apa. Tapi kan nanti kita lihat, oh pasien ini udah masuk ke Prolanis, nggak perlu lagi gitu. Oh ini udah oke dia. Oh udah ikut komunitas, komunitas juga penting ya kan dok? Nah Iya, gitu. Dok. Komunitas DM. Mungkin komunitas lansia gitu. Boleh, silakan aja dokter isi kebutuhannya apa saja. Cuman nanti untuk individu per individu tentu kita seleksi ya kan. Oh, kalau ini udah, ininya udah, oke, yang belum apa gitu. Tapi di sini karena kita lagi mengingat-ingat memilah-milah apa aja, kita boleh masukkan aja. Pola makannya juga ya kan dok, gimana? Ya, harus Tentang edukasi untuk eh, pola makan rendah gula ya, iya rendah rendah karbo, karbohidrat. rendah gula, oke, ya kan? Boleh. Jadi memang seperti itulah. Ini baru yang kalau dengan kasus pneumonia dengan DM yang baru kita lihat. Kalau ditambah lagi dengan yang lain nanti obesitas kah apa, semakin banyak masalah, semakin banyak kebutuhan pasien ini ya kan? Nah, jadi Tadi di awal petugas itu kita DM kayak mana ya kata-katanya? gimana? Yang petugas DM ini dok, Petugas DM maksudnya? petugas lansia kan tadi kata-katanya. Kenapa? Pasien. Prolanis, Kebutuhan apa aja? masuk ke klub Prolanis, Dokter Rahma. Oh, maksud saya eh, petugas mana ya? Komunitas Komunitas, DM Prolanis gitu. juga. Oh, Ya, Prolanis Prolanis. juga program Prolanis ya kan? Iya. Artinya dia nanti karena di sini kita diminta pasien itu sendiri yang memikirkan dirinya untuk sehat. Salah satunya nanti dengan dia berdiskusi dengan sesama komunitas, saling sharing, mungkin terutama dalam hal yang positif. Oh, kalau saya penurunan kadar gula darah, saya sudah menerapkan. Nah, jadi dia berbagi pengalaman nantinya gitu kan. Nah, itu juga boleh. Kalau kita cukupkan dulu karena kita dua, ya kan? Kita masuk ke tujuan yang kedua ya, Dok. Tujuan kedua apa, Dok? Yang keduanya keterlibatan, iya, Dok. Multidisiplin ya. Coba saya hilang ya, Dokter Rahma. Ada 4 tadi poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini keterlibatan profesi. Keterlibatan profesi multidisiplin, dok. Nah, kira-kira dengan analisisnya, dengan masalahnya yang tadi, siapa saja yang terlibat? Ya, siapa? Ini ada dokter. Sebetulnya nggak jauh dari diskusi kita yang kemarin. Pembelajaran yang semalam, 1 hari yang lalu kan? Nah, ini udah ada ya, mantap ya. Terus mana lagi? Oh, belum ya. Nah, berarti yang kedua lagi. Keterlibatan profesi multidisiplin apa saja yang kira-kira kita butuhkan dengan kasus lansia, pneumonia dengan DM dan gangguan kognitif ringan. Apa dok? Spesialis paru, Paru boleh. Penyakit terus dalam, dok penyakit dalam untuk DM-nya, saraf, Mm-mm.
Itu dari segi spesialisnya aja baru. Tapi dari segi yang Dari lainnya apalagi? butuh gizi. Gizi. Gizi, ya kan? Kalau nanti kan ini discharge planning tadi kan mau pulang ya kan nantinya, sehingga juga perlu apa nantinya? Fisioterapi. Boleh. Fisioterapi. Kalau seandainya ada yang diperlukan fisioterapi dalam hal untuk memberikan edukasinya siapa, terutama untuk memantau glukosa darahnya, perawat ya kan? Perawat. Boleh Caregiver, Perawat. caregiver. caregivernya juga Caregivernya. harus Labor. dapat siapa labor perlu nggak kira-kira dok? Karena ini Cek yang ya per 6 boleh. bulan tadi. Apa? Karena tadi HbA1c. glukometernya kan HbA1c. pakai periksa sendiri kan dok? Ya. HbA1c Bu, dok. Oh iya itu boleh. Kalau seandainya di saat-saat tertentu tadi ya sekali berapa bulannya gitu ya. Tapi ini kita masih memikirkan dia yang di saat dia pulang itu yang harus dilakukan agar dia tidak remisi ya dok ya, kembali masuk lagi rumah sakit. Baru 2 hari dipulangkan, balik lagi. Nah, itu yang dihindari. Terus atau walaupun dia nggak balik terjadi komplikasinya. Jadi tujuan-tujuan itu biar terhindar, kita harus melibatkan multidisiplin. Misalnya di sini tentunya dokter yang utama ya kan dok. Nah di sini kalau memang diperlukan spesialis oke, tapi kita dokter keluarga tentunya membuat persetujuan pulang, resume medis ya kan. Nah, dokter lah intinya di sini meresepkan obat-obat apa saja yang diperlukan dibawa pulang ke rumah itu kan dari segi dokternya. Untuk Berarti edukasinya utamanya SPKKLP dulu ya dok harusnya ya kayak gitu. betul. Nah, ini kan memang tugas kita dok. Jadi dokter di sini kita sebetulnya kalau sudah yang ideal seperti yang disampaikan dokter Asti, setiap rumah sakit itu nanti mempunyai dokter SPKKLP. Jadi yang megang discharge planning ini kita, ya kan? Sehingga terlihatlah persetujuan pulangnya, ya kan? Artinya informasi dari dokter penyakit dalamnya gulanya sudah terkontrol, pneumonia sudah boleh rawat jalan, gitu kan dok? Dan resumenya sehingga diresepin obat-obat. Jadi ada kan tadi disampaikan sebelum pulang itu kita ada clinical meeting dulu kan dok antara dokter-dokter yang ada di rumah sakit tadi yang menangani pasien ini. Dalam hal ini mungkin ada 2 ini kalau penyakit dalam dengan paru gitu ya. Nah, dengan dokter SPKKLP-nya ya kan. Nah, nantinya ini yang akan dibekali kepada pasien setelah dia sebelum dia pulang kita rencanakan nanti waktu saat pulang akan diberikan informasi-informasi ini. Dan nanti sampainya di rumah juga kita sudah informasikan agar dia nanti mendapatkan kembali perawatan di FKTP. Jadi ada rujuk baliknya ya kan dok? Balasan dari sehingga tergambar kondisi pasien ini dan akan dilanjutkan di FKTP. Walaupun dia rawat jalan, jadi dokter yang di FKTP dia apalagi kalau di puskesmasnya ada dokter SPKKLP, nggak susah-susah kita berarti nyambung banget dia, paham dia. Ini kan dari kita yang tadi disampaikan yang ditanyakan dokter Imam, kalau dari puskesmas merujuk ke SPKKLP di rumah sakit nggak bisa terjadi seperti itu katanya ya kan? Enggak, karena peran SPKKLP di rumah sakit bisa discharge planning pulang bukan menerima pasien. Nah, jadi kalau pasien biasanya dirujuk kan tentu sesuai dengan diagnosanya akan dipegang oleh DPJP-nya, kemudian jadi di saat dia mau pulang baru didiskusikan dan dokter keluarga lah yang sebagai koordinatornya nantinya, ya kan? Ya. Baru jadi adanya nanti perawat yang memberikan edukasi. Kita tadi sudah dokternya tadi apoteker klinis apoteker memberikan tentang obat, ya kan dok?
Terus ahli gizinya memberikan kalau apalagi kalau memang rumah sakit itu sudah lengkap ya dok ya. Tapi kalau seandainya ada keterbatasan dalam hal ini ujung-ujungnya dokter keluarganya juga yang memberikan kadang-kadang ya kan. Nah, jadi kita itu memang tahu semuanya harus misalnya ada tidak didapatkan ahli gizinya atau ada halangan atau apa di saat itu kita sudah bisa membackup apa yang akan kita berikan nasihat tentang diet pada pasien diabetes ini untuk pemulihannya ya kan. Terus komponen-komponen apa saja yang diharapkan misalnya dietnya itu yang harus dihindari atau 3J lah intinya kan, jumlah, jadwal, dan jenis gitu kan dok. Itu udah tergambar keterlibatan beberapa multidisiplin, ya kan? Nah, kemudian ya dilanjutkan dengan komponen rencana pulang ya dok. Yang poin ketiga ya dok. Poin ketiga. Poin Apalagi dok? ketiga, bagaimana rencana follow up-nya, obat-obatan yang perlu diberikan saat pulang ke rumah, rencana monitoring periodik melalui metode komunikasi apa? Iya, jadi lanjut ke poin ketiga, komponen rencana pulang gitu ya. Iya, follow up. Bagaimana rencana follow up? Tindak Obat-obat. lanjutnya, follow up-nya. Ya. Dengan dokter keluarga berarti kan dalam 3 hari. Jadi di sini follow up-nya 3 hari setelah pulang. Tentunya dokternya harus tahu apa saja target klinis yang diharapkan dok. Dengan kasus DM, targetnya adalah gula darah terkontrol. Betul, targetnya kontrol gula darahnya itu bisa dipertahankan ya kan. Oke. Terus yang tadi, yang satu lagi pneumonia tidak terjadi berulang komplikasi ya, tidak berulang atau tidak terjadi komplikasi. Mengurangi risiko infeksinya, Bapak, terutama tidak sampai dia sesak napas juga ya kan dok, akibat pneumonia itu. Jadi upaya-upaya untuk mempertahankan 2 hal besar itu yang harus kita targetkan ya kan atau harapkan ya. Dok, tindakannya ya dok, silakan. Itu kalau saturasinya di atas 95 bisa ngomong itu. Iya, targetnya 95. Oh, Kak, maksudnya kita targetkan saturasi. Tapi di saat pemulangan, dok, pasti saturasinya sudah bagus kan, dok? Karena pasien dalam keadaan gangguan napas tidak bisa dipulangkan. Jadi kalau kita cerita saturasi di sini mungkin bisa aja, tapi untuk asesmen mungkin ya kita lihat kalau dia ada apa, kita butuh asesmen saturasi, ya kan dok? Boleh. Karena ini pneumonia ya, boleh juga sih kalau memang ternyata tapi itu lebih ke arah di rumah sakit mungkin ya. Kalau saturasinya dokternya di saat follow up boleh, kalau mungkin bisa saya rasa untuk tambahannya karena ini pneumonia ya dok. Pneumonia. Iya. Jadi untuk sebagai apanya boleh. Tadi kan kita sekarang kalau itu diletaknya di asesmen, maksud saya itu letaknya. Kalau sekarang kan komponen rencana pulang itu kita tadi mau follow up dia selama 3 hari dengan target yang kita harapkan tentunya 2 masalah tadi, kadar gula darah terkontrol dan menghindari atau terjadinya risiko infeksi ya kan, infeksi kembali atau sesak napas. Ini targetnya ke arah pneumonia. Dokter bisa saturasi tadi boleh di asesmen mungkin ya kan, untuk sesak napasnya hasil penilaiannya kita saturasi oksigen gitu ya. Jadi penting. Kalau di sini sebetulnya kan agak keterbatasan kalau pasang oksigen itu ya dok. Tapi kalau orang yang ekonominya bagus bisa mungkin. Ya enggak? Boleh. Tidak terjadi demam dok. Demam Kontrol ya. demam. Kontrol demam. Jadi tadi obat-obatannya yang dipersiapkan tentunya tadi
antidiabetik. Obat diabetes, Kalau obat untuk mungkin insulin boleh, tapi kalau ini tergantung kasus ya kan, apakah sudah menggunakan insulin apa belum. Intinya ada obat. Terus tadi dokter bilang misalnya apa obat demam bisa ya kan? Nah, untuk sementaranya. Kemudian selain tindak lanjut 3 hari, dokternya mungkin dalam hal ini dokter melakukan kunjungan rumah, ya kan? Nah, kunjungan rumah, ya kan? Apa namanya tuh untuk Home visit. menilai, ya home visit untuk menilai, Menilai eh, menilai tanda vitalnya ya dok ya. ya. Dan yang tadi dia sudah mulai ada gangguan kognitif juga. Ya kan? Nah, jadi saat kunjungan rumah itu apa saja kali yang diperiksa ya vital sign ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu dia DM ini kan juga kadang-kadang disertai dengan hipertensi gitu. Tapi ya intinya jaranglah DM ini sendiri dia. Nah, kalau memang kita belum, apalagi kalau dokter yang menerima di rumah beda lagi. Ya kan tadi kan posisi kita sebagai discharge planning di rumah sakit kan dok. Sekarang posisi kita di saat jadi dokter SPKKLP di rumahnya gitu ya dok. Kalau di rumah, ya kan? Melakukan kunjungan rumah dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tadi ada juga gangguan kognitif tadi bisa misalnya. Kemudian apalagi di saat kunjungan rumah, apalagi kita lakukan selain untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital yang harus kita lihat. Kepatuhan makan obat dok. Ya, kita untuk konseling. menanyakan kepatuhan makan obat, bisa. Terus apalagi dok, dalam hal ini tentunya kepatuhan makan obat karena lansia tadi boleh kita menanyakan kepada anaknya, gitu, atau ada keluarga atau tidak, gitu ya dok ya. Nah, jadi maksudnya di sini mulai lagi kita tadi kalau untuk pasiennya, kalau sekarang kita melibatkan keluarga. Karena kita dokter keluarga ini sasaran kita 3, pasien center, pemilih fokus, dan community oriented. Jadi dalam hal ini kita juga melibatkan tadi keluarganya, anaknya misalnya. Sehingga nanti kita tahu ini pasien ini ada masalah nggak untuk keluarganya nanti ya, dalam hal kesehariannya. Oh ternyata anaknya atau apa. Sampai tadi kita diinformasikan kalau seandainya memang tinggal sendiri, diharapkan kita juga memfasilitasi untuk ke eh, tempat sosial gitu kan dok, atau tetangga, atau biasanya kalau kita sih tetangga eh, atau keluarganya yang bisa kita hubungi, ya kan? Terus yang nggak paling penting, yang harus penting kita informasikan ke keluarga dan ke pasien tentang DM ini apa kira-kira dok? Selain tadi tidak boleh luka, apalagi dok? Yang perlu sekali, apa dok? Sehingga dokter, karena kasus kadar gula darah, takutnya yang harus dikenalinya apa? Yang kita informasikan harus bisa mengenali apa dok? Komplikasi jangka pendek sama jangka panjang itu dok. Yang kayak misalnya penurunan dari hipoglikemi itu dok. Bukan. Iya gitu dok. Bener, hipoglikemi ya kan? Tanda-tanda hipoglikemi. Jadi perlu ya kan kita menyampaikan hal-hal yang tersebut. Jadi kalau bisa kita melakukan pertemuan apa namanya itu pemilih meeting, ya kan? Menyampaikan kalau sama pasiennya disampaikan begini loh. Kalau misalnya ibu, terus apa yang dilakukan kalau terjadi hipoglikemi?
ya kan? Nah, itu. Jadi eh, sebetulnya ini ya eh, mohon maaf tadi kan kita cerita di step planning ya. Nanti jadi hal-hal ini kita bekali di saat di rumah sakit. Ya kan? Tadi kita sudah sampaikan komponen-komponen apa saja di awal. Kemudian nanti siapa-siapa aja yang terlibat gitu tadi multidisiplinnya sehingga nanti untuk implementasinya di rumah nanti adanya kunjungan rumah tadi apa tindak lanjut atau kunjungan rumah ya kan monitoring harian mungkin bisa dari puskesmas ya kan dok tadi dokter puskesmas maksudnya kalau seandainya ada dokter keluarga di puskesmas. Tapi kalau untuk monitoring harian tadi, kalau nggak ada keluarga bisa juga kader biasanya. Kalau sekarang kan kita sudah memberdayakan kader. Kemarin saya kebetulan baru turun ke lapangan dengan adik-adik S1 kedokteran. Kami ada namanya Community Oriented Medical Education. Di situ kami melakukan pendekatan kedokteran keluarga untuk adik-adik satu supaya mereka ada kompetensi mengenal dokter keluarga. Jadi banyak pasien-pasien lansia. Kebetulan kami kemarin apanya lansia, komunitasnya lansia, DM dan hipertensi. Karena tingginya kasus cuci darah ini, jadi itu berawal dari DM dan hipertensi. Jadi ternyata banyak sekali pasien-pasien itu yang tinggal sendiri, berdua. Anaknya banyak, anak 8 dok katanya. Tetapi semua ada pergi, malah duluan anaknya yang meninggal. Jadi dia tinggal dibantu oleh kader, kadang begitu. Nah, itulah. Atau dibuat WA Mm-mm. grup keluarga gitu dok untuk komunikasi keluarga, Iya betul. update kondisi pasien. Nah, iya kan. Tapi Maaf dok, ya, ya dok. yang kita bahas ini kan berarti udah mencakup tentang keluarga. Itu apa kita pindahin ke poin 4 ya, karena di pertanyaan yang nomor 4 itu adalah pengkajian keluarga serta rencana pertemuan keluarga yang akan dilakukan. Betul, memang. Ya, ya poin keempat ya, yang pertemuan keluarga atau family meeting. Tadi yang poin 3 baru ke implementasi apanya mingguan pasca pulangnya ya dok ya. Tadi ada kunjungan rumah, ya kan? Ya, Ada yang monitoring harian. Ya, boleh. Oke, yang keempat benar, 4. Tujuannya pemilih meeting ini adalah apa kira-kira dok? Tujuan soal pemilih meeting. untuk mencari apa ya supporter atau Nah, caregiver dari betul. pasien ini, Heeh. kemudian yang menjadi decision makernya untuk Ah, pasien ini Itu gas lah ya, Dok. heeh. Iya, sebagai tugas. ya, meningkatkan artinya kita melibatkan. Jadi Ya, kadang-kadang kan pasien aja yang tahu, ya kan? Kalau dalam hal ini kita meningkatkan keterlibatan keluarga. Habis itu membagi tanggung jawab itu itulah memang. Nah, jadi pemilih meeting ini memang terutama di yang orang tua ini dukungan emosionalnya. Jadi terakhir tadi mentalnya juga bisa komponen mental jadi sehingga kita perlu dukungan emosional. Oke. Aduh. Aduh. puasa ya, Dok. Iya, saya puasa jadi nggak bisa minum. Oh, Gatel kerongkongannya. Kita lanjutkan. Diharapkan di dalam pemilih meeting ini tujuan rencana pertemuan itu kita sampaikan sehingga nanti ada hasil yang diharapkan, disepakati. Misalnya apa? Misalnya anaknya setuju gitu ya kan dok untuk ya. kan awalnya 1 kali seminggu setuju Jadi mengunjungi bisa orang lebih tuanya. lebih sering ya, jadi lebih sering. Gitu. Kalau nggak bisa datang, mungkin bisa melalui telepon. Sekarang kan bisa video call ya. Ya, betul.
Terus kalau memang nggak ada juga keluarga, kita bisa dapatkan misalnya untuk siapa yang membantu dia dalam kesehariannya, anaknya mungkin bisa apa, apa namanya itu dok, memberikan tanggung jawab ke sana gitu ya, tapi tetap atas ini keluarga gitu kan. Hmm. Ya, Menjembatani komunikasi gitu ya dok ya. Ya betul. Terus yang jangan lupa kontrol rutinnya kali ya kan dok. Terus yang nggak kalah penting ya, mengingatkan sampaikan jadwal dokter, kontrol ya. dan mendeteksi kalau terjadi perburukan atau terutama tadi masalah-masalah hipoglikemi atau kalau dia pneumonia misalnya gawat napas gitu kan dok. Itu paling yang penting ya kan, respon cepat terhadap gejala-gejala itu. Jadi itu yang kita informasikan di saat family meeting sehingga diharapkan bisa cepat nantinya mendapatkan penanganan gitu kan. Jadi selesai kali ya dok ya, 4 ya. Ya, 4 dah selesai dok. Kita sebetulnya menghidupkan ruhnya aja kalau mau apa enggak, tapi kita sudah ada 4 komponen inilah dalam discharge planning yang akan kita minimal diskusikan ya kan dok. Intinya pertama tadi asesmen untuk kebutuhan pasien, yang kedua keterlibatan tim multidisiplin, semakin banyak komponen kebutuhan pasien, semakin banyak juga tim multidisiplin yang kita butuhkan tentunya. Terus mengimplementasikan di saat pasca pulang tadi sudah, dan pertemuan keluarga atau family meeting. Nanti dokter mungkin dapat itu di pendidikan selanjutnya pemilih teknik melakukan pemilih meeting gitu ya kan. Nah, terus selesai kan dok ininya yang untuk Ya, satu pertemuan keluarga selesai untuk satu. ya. Baru kita Lanjut ke lanjutkan kasus ke kedua dok. kasus kedua yang tadi kan, koordinator care. Oke, baru yang tadi Dokter Rahma. Oke, koordinator care. Kita lihat tujuan pembelajarannya apa di sini, diharapkan sebelum melihat pemicu. Ada dok. Ini pemicu aja. Tujuan pembelajarannya nggak Iya, disampaikan pada nggak ada, pasien. nggak disampaikan. Ini Cuman dok. ada tujuan Ini. diskusinya dok, ada Ya, tujuan itu. diskusinya. Ya, betul. Itu tujuan pembelajarannya, tujuan diskusi itu. Jadi kita dengan mengetahui tujuan ini kita bisa apa? Oh, apa aja sih saya diminta di sini? Apa dok? Tujuannya yang pertama. Tujuan yang pertama, memahami peran dan kompetensi dokter keluarga dalam layanan primer sebagai care koordinator. Ya, peran dan kompetensi dokter keluarga. Sehingga nanti dalam habis diskusi ini kita tahu peran dan kompetensi dokter keluarga, ya kan? Sebagai koordinator. Oke, yang kedua dok. Yang kedua, menganalisis tantangan yang dihadapi dokter keluarga dalam mengkoordinasikan perawatan pasien. Ya, ternyata ada tantangan-tantangan, ya kan? Nah, jadi kita analisis apa aja tantangan yang kita hadapi. Oke, yang ketiga dok. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi layanan kesehatan di tingkat primer. Jadi dengan adanya tantangan, tentunya kita akan memikirkan apa strateginya, ya kan, untuk menghindari tantangan tadi sehingga bisa efektif koordinator care yang kita laksanakan ini, ya kan, atau pelayanan yang akan kita berikan. Terakhir, Yang keempat, menerapkan konsep koordinasi perawatan dalam kasus nyata. ya, mengimplementasikan terakhirnya. Jadi itulah tujuan pembelajaran. Dengan kasus pemicu, silakan dok. Iya. Seorang pasien Boleh digeser laki-laki, ke atas. Boleh digeser ke atas dok. bentar Scroll dok, ke atas. mungkin dokter Ramanya signalnya agak ini jadi agak lelet sedikit Nyambung dok ya. ininya. Kadang-kadang agak jet lag sedikit. Dokter Rahman dinaikin biar bisa Lah dibaca. dok, dinaikkan.
Ya kan? Heeh, Oh, nggak koordinatornya. nampak dok Jadi, ya. nah, seorang, ya silakan dok. Oke. Seorang pasien laki-laki usia 55 tahun, Hmm, seorang wira swasta dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi datang ke klinik dokter keluarga untuk kontrol rutin. mm-mm, Pasien mengalami kesulitan mengakses layanan spesialis, memiliki kepatuhan obat yang memiliki kepatuhan obat yang buruk dan kurang memahami manajemen penyakitnya. Terdapat indikasi komplikasi seperti neuropati, Diabetik. diabetik. Ini ininya loncat-loncat tuh lagi baca. Iya, ininya layarnya pindah-pindah jadi hilang yang saya baca. Terdapat indikasi komplikasi seperti neuropati diabetik. Pasien tinggal bersama istri usia 50 tahun, guru madrasah, dan kedua anak laki-laki yang sedang kuliah. Anak pertama usia 26 tahun sedang S2 di luar negeri biaya siswa LPDP. Anak kedua 22 tahun sedang S1. Satu. Heeh. Ya. Kira-kira kita analisis dulu kasus pemicunya nih. Apa kira-kira pasien ini? Gimana keadaan pasien ini? Gimana keluarganya? Gimana lingkungannya? Gitu kan? Nah, coba kalau menurut dokter gimana nih kondisinya pasien ini? Jangan, Ini jangan. Oh, udah di apa ya ya? Udah ada. udah Oke, sudah oke, bagus, diketik tadi bagus. Nah, pasien silakan bacakan dok, silakan. ya. Analisa Ah, kasusnya itu pasien laki-laki usia 55 tahun seorang wira swasta. Ada dari sisinya itu dia menderita diagnosanya adalah diabetes mellitus tipe 2 dengan hipertensi dan sudah ada komplikasi neuropati diabetik. betul. Masalah utama dari pasien ini adalah kesulitan akses ke layanan spesialis dan kepatuhan minum obat yang buruk. Mhm. Kemudian ada lagi pemahaman mengenai manajemen penyakitnya yang rendah. Jadi belum mengerti bagaimana penyakit diabetes ini mengobati penyakit diabetes. Ya. Unsur yang lain dari pasien ini adalah Mhm. Ya dong, nggak apa-apa. dari faktor keluarganya. Itu istrinya usia 50 tahun, seorang guru madrasah, memiliki dua orang anak, yang satu sedang kuliah S2 dan satu sedang kuliah S1. Yang kendalanya ini anak usia yang anaknya yang gede ini kuliah di luar negeri, jadi nggak di tempat. Iya, jadi sebetulnya kan kelihatan dia jadi anaknya jauh dan anaknya masih kuliah, kebutuhan atau apa itu terpikirnya juga seperti itu ya kan dok. Masih Hmm. banyak lah untuk gangguan ininya ya. Kebutuhan namanya ibaratnya kan walaupun ada luar negeri beasiswa ya dok ya. Gitu. Jadi itu mungkin gambaran nanti ke arah psikologis seorang pasien juga kita bisa mengartikan hal-hal seperti itu. Pekerjaannya hanya seorang guru madrasah tadi ya, dia apa istrinya? Dia kan? Artinya pekerja di sini dibayangkan ya Kak, walaupun anaknya kuliah di luar negeri, ya taraf ekonominya bukannya orang yang berkecukupan yang bagaimana gitu. Wira swasta dianya, istrinya guru madrasah gitu ya. Nah, Beasiswa anaknya ya dok ya. ya, walaupun beasiswa ya kan, tapi ya di luar negeri gambarannya jauh dari orang anaknya bisa jadi ya kan. Yang satu masih kuliah S1. Itu gambarannya bisa merupakan nanti suatu yang hal yang akan mempengaruhi terhadap tingkat kesehatannya. Lagi dok. Mm-mm. Lanjut, lanjut ke bawah. Udah dibahas sampai mana? Dokter udah bikin tantangan. Ya, Apa tantangan tantangannya? Itu nggak di atas satu dulu. Oke, mana? Boleh. turunin dikit lagi, Dr. Rama. Sedikit lagi. Ah, ya. Ya, ini. Ya, Tantangannya. tantangannya dari segi pasien
Itu ada masalah kepatuhan minum obat yang rendah, kemudian Terus, kesulitan akses di layanan spesialisasi, adanya gejala neuropati atau komplikasi, kemudian kurangnya pemahaman tentang penyakit diabetesnya. kalau dari segi dengan dari sisi apa bedanya dok yang dibawa dok? Coba dok naikkan. Dari dibawa dokter Rahmah ini dari sisi pasien kenapa? Oh, Mungkin dari dari sisi keluarga. keluarga mungkin dok salah ini karena tadi Keluarga mungkin juga. bikin kolomnya copy paste jadi tercopy belum sempat diedit. Ya dari segi Maaf dok, keluarga ini. tercopy Ya, paste. dilanjut dok. Suaranya. Maaf dokter Sri. Iya, iya, maaf. Iya, Ya. dia tadi dari segi keluarga. Iya, maaf. Pas anak saya pulang sekolah jadi saya matiin. Oh ya 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 nggak apa-apa dok. Ya, silakan dok. Oke, dilanjut dari segi keluarga, tantangannya itu istrinya sibuk bekerja, anak-anak jauh dan sibuk. Ya, bagus. Ini Eh, ada kurang terlibat dalam pengelolaan kesehatan jadinya karena istrinya iya, apa ya. Oke, iya. terus. Kemudian dari segi lingkungan ada dia adalah pekerja wira swasta ya. Mm-mm. Kemudian tidak ada tunjangan kesehatan karena dia ini mandiri jadinya. Jadi Iya, akan mempengaruhi beban pikiran pasien untuk pertimbangkan, wah dia kalau nggak mampu berobat. kerja, bagaimana membiayai keluarga, beban keluarga. Dan tidak ada tunjangan kesehatan juga. Ya, Oke, ya. Ada lagi dok di bawah tantangannya? Ada lagi? Nah, ada lagi nggak kira-kira dok? Apa cukup segitu tantangannya? coba ya kita lihat lagi mungkin bisa Dari ditambahkan. sisi lingkungannya, udah tadi ya, Dok. Pekerjaan. Hah? Ya, lingkungannya itu masuk keluarga apa kita tambah dari sisi lingkungan yang sebagai wira Boleh swasta. dong, Yang Dokter Mira, kalau ada masukan lagi untuk sisi lingkungan perlu ditambahin lagi ada faktor apa selain ini? Mungkin eh Heeh. Tadi ini tadi pasiennya gimana dok? Di latar belakang apa di pemicu pasiennya untuk apa berobat gimana kondisinya? Diinformasikan. dia berobatnya justru datang ke SPKKLP ke kita karena dia nggak bisa ke spesialis. Mungkin ya itu dok, Nah, itu ada tantangan masalah. nggak kira-kira dok? Nggak bisa datang ke spesialis itu tantangan nggak bagi pasien itu? Iya, di atas sudah ada dok di. Kenapa kira-kira? Iya, jadi dari segi terus dia nggak makan obat itu juga kenapa? Apa tantangannya? Iya di atas dok. Tadi di Kenapa sisi dia? pasien nih, kita bahas satu persatu ya dok. Dari Hmm. sisi pasien kan tadi tantangannya itu kepatuhan Ya, minum obat rendah. Nah ini Ya, tapi penyebabnya kenapa kira-kira tantangannya? Kita resiko kan komplikasi meningkat. Penyebab enggak, maksudnya tuh penyebab kita kalau melihat pasien eh, tidak makan obat, tidak teratur, tidak apa, itu kenapa kira-kira dok? ada di analisis sebelah kanan dok. Ini kita di Kurang tabel kita paham sudah buat penyakitnya, Dok. analisis Ah kemungkinan ya, karena jadi efek samping, karena jadwal kurang kerja paham. Ya, padat, betul. kurang memahami kit. Kurang paham benar. orang Kurang paham. pahamnya ini berarti kenapa pasien kurang paham? Jadi maksud saya dari segi data tantangannya dari keluarga sudah, dari lingkungan sudah. Boleh nggak dari dari tenaga kesehatannya kita juga? Kurang penyuluhan ya dok. Belum Jadi adanya itu penyuluhan. maksud Kurang saya tambahan dari segi Oh iya, berarti kita sebagai tenaga medis, yang biasanya kita juga kurang atau tidak mengedukasi pasiennya, ya gitu kurang kan dok? edukasi ya. Eh,
Jadi kita jangan beranggapan pasien kita itu pinter. Memang wajar kalau dia nggak tahu gitu. Dan tugas kita dokter lah yang akan memberikan pengetahuan itu. Makanya kita dikenal dengan docere, dokter. Artinya penasehat, ya kan dok? Jadi kita yang akan menyampaikan edukasi itu kita selama ini hanya edukasi cara makan obat. Tetapi edukasi apa itu penyakit pasien sering jarang kita sampaikan. Nah, dari segi kompetensi kita dokter keluarga itu yang nanti akan kita tonjolkan juga yang merupakan kompetensi yang selama ini kita kurang perhatikan, yaitu menginformasikan penyakit apa itu DM. Nah, jadi jangan perubahan perilaku itu nggak bisa berubah aja secara tiba-tiba, walaupun ada komplikasi, nggak bisa juga berubah perilaku. Hanya pengetahuan, pemahaman, kesadaran akan timbul, ya kan? Nah, jadi dengan ini mungkin edukasi kita nanti mengenai penyakitnya, apa itu DM, dari apa penyebabnya, bagaimana penanganannya, kemudian kalau tidak terkontrol nanti apa jadinya. Jadi mungkin edukasinya tuh lebih, itulah ujung tombak dokter keluarga itu memberikan informasi yang seperti itu. Jadi bukan sekedar makan obat ini 3 kali sehari atau makan sebelum makan apa enggak kayak gitu aja, tapi lebih menyeluruh gitu ya kan dok. Terus yang itulah kurangnya jadinya koordinasi kadang-kadang antara dokter dengan di antara dokter sama apa ini kalau kita segi apanya juga refleksinya antara misalnya kita dengan penyakit dalam gitu atau antara dengan perawat dengan ahli gizinya gitu itu juga merupakan tantangan ya kan dok, kurangnya koordinasi ya kan Ya, antara ya. supaya kita bisa Secara refleksi kan. menyeluruh, Dokter Rama itu titik terus Mm-mm. Jadi edukasi, udah kurangnya vaksin. koordinasi. Tambahin Dokter Rama kurangnya tim ini ya mungkin strateginya tingkatkan koordinasi antar tim mungkin ya. Nah, jadi analisisnya dulu, kurangnya koordinasi. Oke. Makanya judulnya nanti koordinator, care koordinator, ya kan? Tapi berawal dari itulah kita lihat memang banyak yang kurang koordinasinya, kan? Ya. Terus mungkin dari segi tenaga kesehatan juga, kalau untuk apa? Dalam hal memantau itu agak susah juga yang secara ini masih ya dok ya. Tadi mulai dari kesulitan dalam pemantauan atau pola pasien secara berkelanjutan itu juga masih tantangan bagi Tantangan. kita ya kan. Jadi itu nanti barulah bagaimana caranya mengatasi itu, hmm, ya kan. Terus apa mungkin ada dari yang itu mungkin ya pemantauan, kurangnya edukasi, kurangnya koordinasi. Dokter Rama, poin yang ketiga kurangnya pemantauan. Ya, kita mungkin kan lah dalam hal pemantauan dan pola pasien itu secara berkelanjutan. Mungkin kalau sekali dua kali bisa, tapi yang rutinnya itu agak kesulitan mungkin tantangannya ya dok ya. Minimal kita memahami dulu tantangannya sehingga nanti kita akan berusaha untuk menghindari atau mengurangi tantangan itu ya kan. Jadi yang secara kontinunya itu, yang berkelanjutan itu yang susah biasanya. Kalau di awal periksa-periksa semua, ya kan, terus lakukan penata laksanaan, tapi itu nggak dikontrol lagi. Kadang juga, apalagi kalau sempat sudah pulang atau apa. Jadi itu mungkin juga sebagai tantangan. Cukup mungkin dok, tantangan, boleh? Ya, Kita lanjutkan ke yang selanjutnya apa lagi yang diminta selain tantangan apa, strategi apa tadi peran tadi di awal tadi peran belum ya dok ya. Jadi peran dokter keluarga itu
Apa yang utama? Kita masuk yang kedua itu tantangannya kan, Dok. Yang pertamanya peran dokter keluarga, Dok. Eh, maaf dok, ini kan tugasnya ini adalah analisis situasi dan diskusikan tentang tantangan dari sisi pasien, keluarga, dan lingkungan. Oh, Jadi, tadi jadi kan udah. tugas, Oh iya, iya. Udah ya. jadi Itu aja. iya, maaf dok, mungkin Iya. saya boleh bacakan ulang ya dok. Jadi tadi kan yang dokter minta bacakan 4 poin itu adalah tujuan dari diskusi yang diharapkan Hmm, oleh pembimbing kita, yang kita dapatkan pembelajaran. sebagai pembelajaran. Tapi tugas yang ditugaskan ke kita itu adalah analisis situasi di mana kita diminta diskusikan tantangan dari sisi pasien, keluarga, dan lingkungan lainnya, Mm-mm. misalnya lingkungan kerja yang akan dihadapi dalam penata laksanaan kasus serta solusinya. Apa yang akan Anda lakukan pada pasien, keluarga, dan lingkungan kaitannya dengan indikator pada instrumen care koordinator. Jadi makanya tadi Dokter Ya, Rama bikin bikin tabel itu, yaitu tantangannya ada 4 poin yang diminta, itu dari sisi pasien, keluarga, dan lingkungan. Kemudian strateginya kita, solusinya ada di sebelah kanannya dok gitu. ya udah ada, benar. Heeh. Berarti yang ketiga lagi strategi udah, tantangan sudah langsung menjawab gitu ya. Nah, jadi Iya, sesuai dengan tujuan dalam tuh betul dok. Dokter Jadi tujuan izin nomor satu yang sudah poin dua yang sudah. pemicu pertama diminta ini dok, yang care koordinator dok. Iya, Yang Feb, berarti berarti dok izin saya share dok ya. Berarti Kak, udah benar, udah benar. Ini care enggak. koordinator ini yang saya Tadi ceritakan. katanya itu masukin ke poin ini bukan dok? Yang di slide tadi dok. Penilaian lagi ya. Ini Nah, dok. baru ke arah penilaian menggunakan instrumen ini boleh. Jadi dokter gimana aja instrumennya yang udah dapat ya, lanjut boleh. Ya. Oke. Apa saja lah instrumennya yang apa? Kalau itu terakhir kita menggunakan tools instrumen ya kan? iya. Nah, apa dia? Apa, Dok? Berarti Jadi kita tadi isi ya dok dengan ini kita coba isi coba coba kita isi lihat. gitu ya dok. Boleh yang mana ya? Ntar ya. Kalau kita mau lihat daftar tilik itu, kita lakukan. Jadi eh, tadi sudah rencana kolab sudah, pengkajian pertemuan keluarga sudah. Nah, kira-kira eh, berapa mana dia ya? Saya tadi udah lakukan itu. Menurut dokter yang mana aja yang kena itunya? Perilaku, Hmm. mana dia? Gimana cara menggunakannya? Tunggu. Berarti kita Ah, isi instrumen ini berdasarkan kasus pemicu gitu ya dok. mm-mm. Apa tools monitoring keberhasilan peratasan pada. Jadi di sini yang pertama kan eh, tujuannya kita, ntar dok. Sebetulnya memang strategi dokter udah buat, tetapi baru berdasarkan itu. Sebetulnya kan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan koordinasi, misalnya dengan siapa, dengan spesialis dan tenaga kesehatan lain. Kira-kira kita sebagai dokter keluarga apa strateginya? Nah, jadi itu memang secara kecilnya aja baru di sini diminta misalnya eh, komunikasi yang efektif. Contohnya apa itu? Yaitu tadi rujuk ya kan? Dalam hal merujuk, komunikasi efektif ini kita membuat edik elektronik. Jadi kita harus mengisi hasil dari apa yang kita, jangan lupa apa yang hasil dari kita periksa tadi itu kan kita laporkan dalam rekam medik gitu kan. Nah, jadi itu strategi-strategi yang diterapkan. Kalau yang tadi kan strategi berdasarkan tantangan ya dok. Nah, yang Ya. diharapkan nomor 2 setelah dokter Zana tadi bilang, kita sudah temukan tantangan dan kita jawab strateginya. Yang kedua, coba yang keduanya apa dibilangnya tadi?
Apa setelah analisis kasus, menganalisis kasus, Solusi, setelah itu menganalisis solusinya. tantangan di hadapan solusi tantangan udah yang di sebelahnya, ya kan? Tetapi strategi dokter, kan tadi apa kita ada yang akan Anda lakukan pada bukan keluarga dan gitu. lingkungan Ah, apa yang kait Anda kait lakukan kaitkan terkait itu? dengan indikator pada instrumen koordinator care. Disuruh Jadi kaitkan dengan apa instrumen itu. apa yang kita akan lakukan di sini? Ya pertama apa? Misalnya tadi ada pemantauan. Kita kasusnya lain nih ya dok ya. Apa aja kasusnya tadi? Ini Ada hipertensi. ya ada hipertensinya, Nah, beda. Saya lupa tadi kita analisisnya tadi hipertensi. Apa tadi analisisnya? diabetes Eh, mellitus tipe itu 2, eh, kemudian hipertensi, kemudian oke, ada komplikasi dari diabetiknya dengan neuropati diabetik. neuropati ya. Profil lipid ada juga dok? Ya, Nggak ada, Dok. Nggak nggak ada ada ya. dok. Berarti salah Nggak di ada. apa ditambahin mungkin sama yang ini. Jadi kita sesuaikan aja dok. Gak apa-apa. Karena kan kita memang ada yang untuk ngontrol ininya kan kayaknya nggak sama kan. Intinya kita harus menggunakan melihat misalnya adanya parameter klinis, itu kan kepatuhan pasien, rekam medik ini, skor penilaian. Jadi yang paling utama nanti terakhirnya feedback dari pasien dan keluarga. Ya kan? Tapi pada kesempatan ini parameter klinis yang apa hanya tekanan darah ya dengan kadar Tekanan darah, HbA1c. gula darah mungkin dok. Gula darah, kadar HbA1c ya dok ya. Iya, sama Eh, gula darah sewaktu. mm-mm. Kemudian untuk Saya rasa tadi ada kata-kata dokter apa yang dokter yang Anda lakukan? Ada kata-katanya apa tadi dok? Pertanyaannya? ya dari tugas yang diberikan itu adalah diskusikan tantangan dari sisi pasien, keluarga, Ya. dan lingkungan lainnya. Yang kedua Misalnya setelah lingkungan itu. kerja yang akan dihadapi dalam penata laksanaan kasus serta rencana solusinya. Udah titik. Ya. Apa yang akan Anda lakukan Nah, pada ini. pasien, keluarga, dan lingkungan? Kaitkan dengan indikator instrumen care koordinator. Ya, apa yang Anda akan lakukan ya kan? Jadi dalam hal ini tentunya tadi ada masalah dia ya walaupun tadi sudah ada tantangan dengan apa itu kan baru mau untuk identifikasinya aja. Sekarang yang Anda lakukan. Jadi sebagai kita dokter keluarga, kita sudah melihat tadi di atas tadi adanya kita jumpai tantangannya tadi pengetahuannya yang kurang sehingga adanya kurangnya edukasi dari segi ininya kan. Nah, sehingga tentu kita akan melakukan itu dok perubahan-perubahan itu ya kan? Kita berharap nanti adanya edukasi yang berkelanjutan. Apa itu? Ya kan? Jadi Ya. kita sebagai dokter keluarga nanti akan memberikan informasi yang jelas yang seperti saya sampaikan tadi agar pasien paham tentang penyakit, risiko dan pentingnya terapi ya. Nah, jadi kita buat jawabannya itu apa yang Anda lakukan ya salah satunya edukasi lanjutan ya kan? Nah, gitu. Jadi apalagi di saat edukasi tadi itu di samping memberikan informasi kita menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman pasien. Kadang-kadang kita harus tahu bahasa daerah tersebut juga. Nah, itulah. Itu kompetensi dokter keluarga. Makanya dokter keluarga itu sebetulnya diharapkan dokter yang berdomisili di tempat pasiennya berada, yang dia menanganinya. Sehingga dia paham tentang budayanya atau apanya itu juga, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan nantinya? Koordinasi antar profesi bisa, Dok? Iya, benar. Apa? Koordinasi antar Kolaborasi. provinsi. Nah, ya. Interprofesional. Dengan gimana tuh nantinya? Kan Kita tadi ada mengadakan gejala apa? neuropatik diabetiknya, Dok. Ya, Dirujuk ke mengadakan dokter.
Mengadakan diskusi kasus Diskusi. bersama. Terus apa lagi? Bisa ada namanya tim terpadu lintas profesi, ya kan? Jadi ada interprofesional, ada interdisiplin misalnya, terus ada pendidikan dan pelatihan, ya kan? Bersama. Itu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita mau nantinya akan menambah belajar sepanjang hayat maksudnya di sini, ya kan? Terus kita sebagai dokter melakukan apa, Dok, terhadap pasien? Ingat lagi yang di awal pembelajaran kita, pendekatan pasien center. Jadi itu pasien center itu kita ini kan. Dalam hal ini, apa dia pasien center itu, Dok? Asesmen biopsikososial maksudnya, Dok. Gimana, Dokter? Melakukan pendekatan secara biopsiko dan sosial, menilai kondisi kesehatan mental. Ya, dalam hal ini apa saja yang akan kita lakukan terhadap pasien tersebut? Itu dalam hal penilaiannya, dalam hal penilaian atau pelayanan holistiknya itu dengan disebutkan tadi biopsikososial kulturalnya, ya kan? Tapi pendekatan yang pasien center itu apa, Dok? Kita kenal dengan misalnya apa? Kita lakukan apa? Misalnya di sini, misalnya apa? Kalau membantu pasien, navigasi pasien, misalnya membantu pasien memahami jalur rujukan dan memastikan mereka mengikuti jadwal konsultasi itu namanya navigasi pasien. Kemudian apalagi? Yang paling penting lagi monitoring berkelanjutan, ya kan? Bisa kalau terkendala dengan pasiennya bolak-balik datang, kita harapkan dengan menggunakan apa, Dok? Ya ini kemajuan IT, yaitu telemedicine, ya kan? Ya gitu. Monitoring berkelanjutan itu bukan kunjungan rumah saja, ya kan? Kunjungan rumah pasti, tapi kan nanti kadang-kadang kan nggak bisa selalu, sehingga digunakan telemedicine. Terus apa lagi pendekatan pasien center itu? Tadi kita sampaikan pendampingan edukasi, ya kan? Nah, itu yang tadi termasuk. Terus apa lagi kira-kira yang dokter bisa untuk meningkatkannya tadi yang kita diharapkan untuk strategi kita, itu diri kita. Tadi kolaborasi interpersonal sudah, pendekatan pasien center sudah, komunikasi efektif juga sudah, ya kan, Dok? Terus apalagi? Ya kan? Edukasi berkelanjutan tadi, ya kan? Ya, dukungan keluarga benar, dukungan keluarga dan lingkungannya. Tadi kita melibatkan. Nah, jadi sebetulnya kita tuh kelihatan sekali memang koordinator tuh bukan sama spesial sama-sama meja, tetapi juga sama keluarganya, sama pasiennya terutama, ya kan? Nah, itu. Koordinator care itu sebetulnya memang di dalam tim medisnya, tetapi jangan lupa kita juga melibatkan pasien itu. Bukannya dia nggak tahu apa yang akan kita lakukan, bagian-bagian ini melakukan apa, jadi melibatkan semuanya, ya kan? Nah, tapi yang baru yang terakhir nanti apa tools atau instrumennya tadi kan, Dok? Baru Ya, toolsnya tadi, yang terakhir itu kan, tools itu terakhir. Setelah kita paham apa yang akan kita lakukan terhadap pasien tadi, ya poinnya minimal tadi ada saya sampaikan tadi, ya kan? Terutama pasien center, jadi pasiennya yang utama dulu kita. Kemudian keluarganya. Dan baru yang tadi ya, yang mendukung-mendukung misalnya tadi komunikasi efektif gitu kan. Dan sekarang baru apa instrumen evaluasi dari monitoring itu. Karena kalau kita lihat dari kata-kata di sini, indikator dokter, ini kan menilai kita ya, Dok. iya. Apakah kita ada enggak? Nah, jadi kita harus lakukan lagi yang tadi dulu. Saya sudah melakukan tugas saya.
baru kita nilai diri kita sudah apa-apa aja nih. Ternyata di sini lihat poinnya banyak sekali kan dok. Ada nggak kan rekam medik tadi kan dokumentasi itu nomor Ya, 9. Nah, jadi makanya saya mengira tadi apa yang Anda lakukan katanya kan banyak sekali. Kalau mau gampang ya kita lihat aja komponen ini, ya kan? Baru kita nilai. Ternyata saya udah apa belum? Nomor 1 misalnya mengidentifikasi aspek perilaku pasien. Tadi kan saya sampaikan pasien center kan. Nah, jadi dalam hal waktu kita melakukan pasien center care, inilah dia nomor 1 nih salah satunya. Kita sudah menemukan nggak aspek perilaku pasien tersebut? Ada mengidentifikasi nggak? Nah, jadi silakan aja kita lihat nih semua. Aduh mati baterai saya. Low, low, low. Aduh, jangan-jangan mati. Aduh, saya lupa ngecasnya. Aduh, mudah-mudahan nggak mati ya dok. Jadi gitu dok. Intinya seperti itulah. Ya kan? Tadi kita temukan tantangan. Awalnya kalau ada pasien, kita lihat apa masalahnya dia. Kita telaah semua kayaknya apa-apa yang menjadi masalah. Kemudian apa tantangan, kita cari solusi dari tantangan ini kira-kira apa. Kemudian apa yang kita lakukan setelah ini terakhir evaluasi kan. Nah, sesuai dengan ya. instrumen. Tapi kalau mau cepat kita tahu apa yang harus kita lakukan, berarti sebanyak butir-butir inilah minimal. Ya kan dok? Nah, Ya, lihat aja nomor 22, mengikuti kegiatan pendidikan kedokteran berkelanjutan secara berkala, dipengaruhi oleh ketertarikan diri dan kebutuhan. Artinya itu kita menambah cas kembali pengetahuan kita, ya kan? Nah, nomor 7, memahami pasien dengan sangat baik. 18, menjelaskan masalah kepada pasien. Ini kadang-kadang yang nggak sempat. Makanya kalau seandainya kita dokter SPKKLP jangan sama dengan spesialis yang lain. Sekarang kita maklumi kalau spesialis yang lain itu nggak sempat menjelaskan, apalagi memberikan informasi mengenai faktor risiko penyakit. Sudah tuh sama pasien dan dilanjutkan ke keluarga juga kita informasikan biasanya. Nah, tetapi itulah penciri khasannya kita, spesialis kedokteran keluarga itu lebih banyak kita tuh memang ke komunikasi efektif. Jadi kalau seandainya spesialis yang lain bermain dengan operasi, tindakannya mungkin dengan apa operasi atau apalah ya. Kalau kita ya dengan komunikasi efektif mulai dari edukasi, memberikan discharge planning kalau pada pasien-pasien yang apa. Malah kalau pasien yang ada penolakan mungkin ya kan, nah, terlalu inform consent dalam hal tindakan itu nantinya kita bisa memberikan sebagai dokter keluarganya kita bisa membuat pemahamannya bisa mengerti tentang apa yang akan dihadapi itu gitu kan dok. Itu mungkin. Ada yang habis ini udah. Nah, ini saya buka punya saya komponen penilaian domainnya itu. Jadi terakhir nanti kelihatan tuh yang merupakan aspek biopsikososial kultural pertanyaan nomor 1, 12, 23 katanya ya kan dok? Nah, mawas diri. Jadi ini kompetensi dokter ini. 7 kompetensi dokter, mawas diri, pengembangan diri, 11, 22, 33. Ya kan? Kita dokumentasi informedis yang berdasarkan evidence base, ya kan? Berbasis bukti, dengan adanya rekam medik, gitu. Nah, ini. Jadi baru disebut dengan profesional. Jadi ini totalnya nanti faktor 1 sampai dengan faktor 11 dibagi 11. Jadi untuk melihat penilaian terhadap diri kita. Untuk lebih pahamnya ada definisi operasional dari masing-masing faktor 11 itu. Ke 11 faktor itu. Gitu. Jadi artinya nanti kita refleksi diri saya. Mungkin dokter pasti sudah melakukan ini di saat jadi dokter selama ini kan, walaupun belum SPKKLP ya kan dok? Saya kayaknya udah banyak melakukan yang ini nih, berarti nggak terlalu susah dokter lagi ya kan? Sudah tinggal memperbaharui sedikit saja. Tapi yang apa? Yang paling enggak nanti
Oh, ternyata saya selama ini nggak kayak gini. Nah, harus kayak gini berarti ke depannya lagi. Itu aja sih. Terutama mendengarkan apa yang pasien katakan. Kita jadi kadang-kadang nggak sempat. Jangankan mendengarkan, pasiennya itu nggak berani ngomong sama dokternya. Kenapa yang kayak dokter Asti bilang tadi, kok nggak ditanyakan langsung? Ya nggak enak dok. Ini saya nggak kayak dokternya sibuk atau apa gitu. Tapi kalau dengan dokter keluarga dia bebas. Jadi kita tuh mewongkekan katanya. Kalau dokter Ica selalu bilang itu, mengorangkan jadi pasien itu gitu. Makanya bukan pasien center, tetapi lebih tepatnya person center care. PCC itu kadang-kadang kita dua penggunaannya. Ada pasien center care, ada person center care. Kalau pasien biasanya ke arah apa yang dikeluhkannya aja, penyakitnya aja. Tapi kalau person lebih menyeluruh. Itulah biopsikososial kultural yang kita pahami bersama. Itu mungkin. Jadi selesai ya, Dok. Untuk pembahasannya selesai. Ya dok. Oke. Aduh, Dokter Rahman kayaknya notulennya udah apa. Tapi ini kita lama ditarik nih, Dok. Jadi seperti itu sebetulnya intinya. Kita nggak mungkin langsung menerapkan. Memang kalau dibilang idealis ya seperti itulah idealnya sebetulnya kalau kita menangani pasien yang dilakukan oleh dokter keluarga ya kan dok. Jadi Iya. mudah-mudahan kita yang ikut program RKL ini, terutama untuk dokter keluarga, memang betul-betul kepanggil hatinya memberikan pelayanan, ya kan? Nah, seperti ya, karena kalau sampai dibilang dokter tadi itu kan, kalau dia diharapkan seharusnya malah banyak pasien yang datang, tapi kalau kita malah mencegah sebetulnya, ya kan? Tapi bukannya masalahnya bukan ya itu tadi harus dari hati kita. Diharapkan pencegahan primer, malah pencegahan itu primordial nantinya. Di era primordial berarti genetik, tapi itu masih inilah primer orang sehat kita dengan menyampaikan faktor risiko orang sehat tersebut paham sehingga dia bisa mencegah. Kalau sekunder memang dengan deteksi dini, dengan menegakkan diagnosis secepat mungkin sehingga penanganannya bisa tertangani itu juga merupakan pencegahan kan sekunder dan pencegahan yang tersiernya ke arah komplikasi ya kan jangan sampai komplikasi. Oke, Dokter Rahma, aman ya. Nanti mungkin bisa dituliskan. Ya ini mungkin anggap nanti tugas kelompok dari indikator penanggulangan keluarga. Ya boleh. Medis apa lagi? Ya kan? Iya. Nanti diisi. Intinya, dia sebetulnya yang penting dokter ada eh, eh, apa hasil dari diskusi kita ini. Kalau sempurna tidak ada ya kan? Karena namanya kita belajar sepanjang hayat, nantinya tetap bisa di saat kita dalam hal bekerja kita tambahkan lagi. Saya pernah ada dapat bacaan menyatakan kalau dokter itu di saat jadi dokter itu katanya itu baru pintu gerbang kita untuk mempelajari pasien. Jadi karena unik kan dok, setiap pasien tuh beda-beda. Jadi kita setiap ketemu pasien tuh belajar terus, belajar terus, belajar terus. Gitu. Oh ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi nggak ada yang mutlak sama. Itu mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan dok. Oke. Dari Batam, dari Riau, tadi ada dari luar lagi enggak ya? Batam sama Riau ini ya. Oke. Aceh. Dari Aceh, Dok. Oh ya Aceh tadi Dokter Rahma. Aceh, Aceh. Saya merasa tadi ada satu ada tapi itu tadi Riau Aceh 2. Kepulauan dan apa? Dari Aceh Aceh ada Riau 2 Kepulauan orang, dan Dok, di grup ini.
Dua ya, Dokter Mahma sama Dokter Farhani. siapa tadi? Dr. Oh, Farhani. Iya, iya. Oke. Yang mantap Batam nih rame ini. Mm-mm. Iya, sehingga nanti ini bisa menerapkan kedokteran keluarga. Ya seharusnya nanti memang dokter keluarga itu kita ada keluarga-keluarga yang kita bina jadinya, gitu ya kan? Semacam itu. Sehingga kita bisa memantau dan dia bisa berkonsultasi sama kita kapanpun karena dia dokter karena kita dokter keluarganya gitu ya kan? Seperti itu. Kita doakan aja. Kita kan memang pemula ini dok. Jadi pemula itu ya harus kita tunjukkan dulu apa yang didapatkan dari kompetensi-kompetensi kita yang ada. Baik, sementara menunggu mungkin udah lewat 10 menit mungkin mbaknya nggak memanggil kita. Tapi sebetulnya kalau kita balik sendiri bisa ya? Oh enggak ya? Nanti disuruh Karena balik ke sini lagi kita, Dok. oh gitu ya? Iya. Agaknya lupa. Saya Pernah udah gitu pernah ya? coba. Makanya gitu ya Dokter Mira ya. Iya, Dok. Soalnya jujur belum sholat ibu juga nih. Sama, Dok. Apa kita sholat aja, Dok? Ya izin aja ya dok. Mohon maaf tadi udah jam 5:11 saya puasa masa sholat Oh iya, belum. Dok, ya. Ya, Ya silakan dok, dokter. silakan Terima dok. kasih Dok. bimbingannya Terima dok. kasih dok. Banyak Ya, makasih dokter. Saya Terima kasih.